Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soneti Saputri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas asinkronus 4. Dan di sini untuk tugas asinkronus 4 ini mengaktifkan load balancer pada tugas asinkronus 3 yang kemarin telah dibuat. Nah, di sini untuk anggota kelompok 1 ada Rizky Putri Amalia dari Politeknik Indonesia Surakarta, ada Santa Elizabeth Arwan dari Politeknik Negeri Medan, dan juga ada Tri Mardianti dari Politeknik Negeri Medan. Kemudian ada Ulima Widyadana Universitas Gunadarma. Di sini perusahaannya adalah perusahaan hand sanitizer dan juga memiliki 3 departemen. Nah, langsung saja di sini langkah-langkahnya saya melihat di Docs Microsoft. Nah, di sini langkah-langkahnya untuk membuat load balancer. Nah, untuk langkah yang pertama adalah create NAT gateway. Oh ya, sebelumnya di sini VM yang telah saya buat di tugas asinkronus 3 itu sedang saya stop dan akan saya nyalakan semua untuk penambahan load balancernya. Nah, setelah virtual machine yang tadi telah dinyalakan, ini membuat NAT gateway. Di sini klik create, kemudian di sini di tab basic itu menginput seperti subscription, resource group, lalu NAT gateway name. Di sini resource groupnya adalah market, karena akan saya buat untuk market departemen. Kemudian nama market, untuk nama gateway-nya ada market NAT gateway. Kemudian untuk batas waktu siaganya adalah 15 menit. Untuk alamat API publiknya adalah membuat alamat API publik baru untuk NAT gateway-nya. Di sini untuk IP keluarnya, nama IP publiknya adalah market NAT gateway. Kemudian klik OK.
Kemudian di sini untuk bagian subnet, memilih virtual network yang telah dibuat sebelumnya di tugas asinkronus 3. Di sini virtual networknya adalah market VNet. Kemudian di sini memilih subnetnya. Setelah itu klik review and create. Setelah validasinya telah berhasil divalidasi, maka klik create. Di sini menunggu sampai NAT gateway telah berhasil dibuat. Nah, di sini untuk NAT gateway-nya telah berhasil dibuat. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat load balancer yang mana akan diaktifkan ke virtual machine-nya. Nah, di sini untuk mengaktifkan load balancer, ketikkan load balancer pada search. Di sini karena saya menggunakan defaultnya bahasa Indonesia, jadi nanti biasanya tertulis penyeimbang beban. Kemudian di sini klik buat untuk membuat load balancer-nya. Kemudian di sini langkah-langkahnya adalah membuat load balancer. Di sini pertama memilih resource group. Di sini resource group yang saya pilih adalah market. Kemudian mengisi nama load balancer-nya. Kemudian di sini untuk SKU-nya saya memilih standar, untuk jenisnya public dan juga tingkatannya regional. Kemudian di sini selanjutnya adalah konfigurasi IP front end. Di sini klik tambahkan konfigurasi IP ujung depan atau front end. Di sini nama untuk IP front end-nya adalah market IP front end. Kemudian versi IP-nya IPv4, kemudian jenis IP adalah alamat IP, kemudian untuk alamat IP publiknya itu membuat baru untuk alamat IP publiknya. Dengan nama market
market, load balancer, public, IP. Untuk zona ketersediaannya memilih zona redundan. Kemudian setelah selesai klik tambahkan. Setelah itu masuk ke kumpulan backend atau backend pool. Di sini menginputkan nama kumpulan backend-nya, misalnya market backend. Tadi di sini saya lupa tidak untuk mengunmute mic saya, jadi di sini adalah sampai ke backend pool-nya, namanya adalah market backend pool. Kemudian jaringan virtualnya, di sini saya akan menambahkan jaringan virtual milik market. Kemudian untuk konfigurasinya, saya akan memilih NIC, kemudian versi IP-nya IPv4. Kemudian select add. Kemudian untuk inbound-nya, aturan masuk, di sini select the next inbound rule, kemudian load balancing rules in the inbound rules tab, add a load balancing rule. Kemudian di sini nyamannya adalah misalnya market. Kemudian di sini versi IP-nya IPv4, kemudian alamat front end-nya. Nah, di sini yang telah dibuat untuk kumpulan backend. Nah, di sini untuk protokolnya TCP, portnya enter 80, port backend-nya 80. Kemudian untuk prop kesehatannya di sini membuat baru. Misalnya market protokolnya HTTP, kemudian yang lainnya sudah dibiarkan secara default. Kemudian untuk persistency sesi none. Kemudian idle timeout-nya di sini saya akan memilih 15 menit. Kemudian TCP reset-nya enable. Untuk floating IP-nya disable. Kemudian di sini recommend-nya, kemudian klik tambahkan. Kemudian setelah selesai semua, di sini review and create. Nah, di sini validasinya telah pas, kemudian klik create.
Nah, di sini menunggu sampai load balancernya telah berhasil dibuat. Nah, ketika load balancernya telah berhasil dibuat, di sini membuat virtual machine, tetapi saya telah membuat virtual machine-nya, jadi tinggal mengedit virtual machine yang telah dibuat. Jadi menuju ke virtual machine milik market. Misalnya saya akan memilih market VM1, kemudian di sini untuk mengeditnya saya memerlukan untuk mengedit load balancing-nya. Di sini di load balancing settings di jaringan. Nah, di sini menambahkan penyeimbang bebannya. Di sini opsi penyeimbang bebannya, penyeimbang beban Azure, kemudian di sini market load balancer. Kemudian kumpulan backend-nya gunakan yang ada, kemudian di sini market backend pool. Klik simpan. Nah, di sini telah selesai untuk menambahkan load balancer-nya. Untuk langkah selanjutnya adalah di sini install IIS, tetapi sebelumnya saya telah menginstal webnya. Jadi saya langsung saja untuk mengetes load balancer-nya. Jadi untuk mengetes adalah menuju ke load balancer, kemudian mencari public IP address-nya. Di sini penyeimbang beban. Kemudian saya akan mencari public IP address-nya. Oh, di sini alamat IP publiknya ternyata di sini tertutup. Nah, di sini untuk mengetesnya, copy public address kemudian paste. Kemudian saya coba. Nah, di sini telah berhasil. Di sini menuju ke website atau LAMP server atau file index HTML-nya milik Ubuntu yang telah saya install. Kemudian saya akan melanjutkan untuk membuat load balancer pada engineering. Jadi pada engineering, departemen engineering dan juga departemen produksi. Nah, di sini untuk virtual machine milik market, di sini saya menghapus 2 virtual machine dikarenakan saya menggunakan langganan Azure milik saya sendiri, jadi tidak menggunakan kredit, jadi takutnya akan menambah banyak biaya. Jadi langsung saja saya akan mencoba untuk mengaktifkan load balancer-nya di departemen produksi dan juga engineering. Jadi ini saya tutup terlebih dahulu. Jadi saya akan menuju ke sama, mulai dari awal lagi.
di sini telah muncul bahwa saya dapat menginstal, setelah berhasil menginstal load balancernya atau mengaktifkan load balancernya pada VM-nya. Dan di sini sesuai dengan public IP load balancernya. Jika dilihat di VM-nya, nah ini hasil load balancernya telah aktif, diizinkan. Kemudian tadi untuk yang market VM-nya, di sini juga telah saya aktifkan load balancernya. Nah, di sini load balancer. Kemudian selanjutnya untuk yang terakhir adalah saya mengaktifkan load balancernya di departemen engineering. Langkahnya juga sama, saya ke gateway NAT, kemudian membuat gateway NAT, resource group-nya adalah engineering, kemudian nama gateway NAT-nya Nah, NAT gateway-nya telah selesai dibuat, kemudian membuat load balancer untuk dipasangkan ke virtual machine Departemen Engineering.
Nah, di sini untuk tambahkan aturan penyeimbangnya, di sini saya akan menambahkan nama aturan penyeimbang beban, misalnya load balancer rule. Kemudian referensi IP-nya IPv4, kemudian IP front end-nya. Di sini saya memilih yang tadi yang telah dibuat, kemudian kumpulan back-end-nya, yaitu back-end pool, kemudian protokolnya TCP, portnya di sini 80, port back-end-nya 80, kemudian pro kesehatannya, di sini saya akan membuat baru dengan nama health. Kemudian di sini protokolnya adalah HTTP, kemudian yang lainnya ditinggalkan secara default. Kemudian persistensi sesinya tidak ada, waktu siaganya 15 menit, TCP-nya diaktifkan, kemudian di sini klik tambahkan. Nah, di sini setelah load balancer-nya telah selesai, saya akan mengkonfigurasikan ke virtual machine departemen engineering-nya. Di sini kemudian misalnya saya di jaringan, dan di sini tambah penyeimbang bebannya, menambahkan penyeimbang beban load balancer, kemudian gunakan yang ada, simpan. Kemudian telah selesai, di sini kemudian menuju ke IP public load balancer-nya, dicek apakah untuk departemen engineering-nya telah berhasil diaktifkan load balancer-nya. Kita menuju ke alamat IP public-nya, dan di sini sini sepertinya untuk departemen engineering VM1-nya masih belum berhasil. Saya akan cek terlebih dahulu untuk web di alamat IP public-nya apakah telah berhasil diakses atau belum. Di sini saya akan coba cek dulu. Oh, ternyata sepertinya di web VM yang pertama ini untuk websitenya telah hilang dijalankan. Mungkin saya akan coba untuk ke NVM2 atau 3. Mungkin saya akan mencoba ke NVM2, saya akan menambahkan load balancer-nya di sini.
Di sini masih belum bisa, mungkin saya akan mengecek di virtual machine-nya terlebih dahulu di departemen. Oh, sepertinya beda ini sepertinya. Ini saya menambahkan ke NVM3. Saya akan coba menambahkan di sini ke jaringan, kemudian tambahkan penyeimbang bebannya. Dan di sini telah ditambahkan untuk penyeimbang bebannya, yang load balancer. Masih belum bisa sepertinya. Mungkin dikarenakan telah terhubung ke sini. Jadi intinya tadi saya telah berhasil untuk mengaktifkan load balancernya, tinggal nanti konfigurasi untuk websitenya di masing-masing VF-nya. Jadi tadi saya telah mengkonfigurasi load balancernya agar ketika salah satu virtual machine ini gagal dikarenakan mungkin ada kecelakaan atau ada peristiwa alam, dan itu virtual machine yang di zona lain itu dapat beroperasi dan sistem akan dapat terus berjalan meskipun virtual machine yang tadi yang pertama digunakan itu gagal, tetapi ada redundansi yang telah dibuat menggunakan load balancer tadi. Nah, sekian untuk presentasi saya mengenai tugas asinkronus 4 mewakili dari kelompok 1. Dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.